Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan mengutip sebuah berita dari fajar.co.id dengan judul Anies dan Ganjar bisa gagalnya pres jika PDIP usung tokoh ini, bukan Puan Maharani. Fajar.co.id, Jakarta. Sebagai partai yang bisa mengusung calon presiden, sebagai partai yang bisa mengusung calon presiden sendiri tanpa berkoalisi, PDIP disebut punya kans menggagalkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Korps Muda Kerakyatan atau Komra, Arvindo Noviar, dikutip fajar.co.id dari Twitter @arvindonoviar Jumat 6 Januari. Bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Jawa Tengah, bakal capres Nasdem Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bisa gagal maju di Pilpres 2024 karena langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Arpindo, jika Megawati mengusung politisi PDIP Budiman Sujatmiko sebagai calon presiden dari partainya, maka peta akan mencair. Bagaimana jika akhirnya Megawati Soekarnoputri menjatuhkan pilihan Capres 2024 kepada Budiman Sujatmiko? Peta akan berubah, mencair. Narasi cebong kadrun akan banal dan tidak terpakai, ungkapnya. Salah satu dampaknya adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpotensi untuk gagal maju di Pilpres 2024 karena tidak mendapatkan tiket. Salah satu yang paling menarik adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpotensi gagal mendapatkan tiket pada Pilpres 2024 mendatang, ungkapnya. Gagalnya Ganjar dan Anies maju akan membuat Pilpres 2024 menjadi pertarungan gagasan, ide, dan konsep yang telah hilang pasca 1955. Namun ini masih hanya perkiraan. Pilpres akan menjadi mewah karena pertarungannya menjadi duel ide, konsep, gagasan, dan kemewahan-kemewahan semacam itu yang selama ini kita rasakan telah hilang pasca 1955, kata Arpindo. Apakah takdir ini akan berjalan sesuai wahyu Makutoromo? Hanya masa depan yang selalu penuh ketidakpastian yang akan menjawab, pungkasnya. Warta Ekonomi Fajar. Satu hal yang ingin saya garis bawahi para pemirsa dimanapun saja berada, bahwa pada setiap kontestasi terutama Pilpres ya, anggaplah kita hitung dari Pilpres 2014 sampai dengan 2019, memang narasi perpecahan di antara kedua pendukung ya, antara kedua calon. Misalnya di 2014 ada Pak Jokowi dan Prabowo Subianto yang menjadi lawan. Terus sama juga di 2019 narasi perpecahan itu juga sangat kentara ya, lebih-lebih di 2019. Sama juga yang bermusuhan adalah yang berkontestasi adalah Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Mengapa hal tersebut terjadi? Ya karena yang berkontestasi hanya dua kubu, yaitu kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Maka dari itu masyarakat menjadi terpecah. Perpecahannya semakin besar. Coba saja misalnya calon itu tidak hanya dua kubu ya. Misalnya ada 3 atau 4 calon, otomatis memang masyarakat akan terpecah, tapi dia terpecah menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, kalau bagian yang kecil kan tidak nampak. Maka dari itulah yang
apa yang diinginkan oleh para akademisi, oleh para pengamat agar jangan ada presidensial threshold. Karena presidensial threshold inilah yang menghalangi seseorang untuk bisa maju menjadi calon presiden. Mungkin seandainya presidensial threshold itu tetap ada, akan tapi nominalnya, angkanya semakin diturunkan. Mungkin 5% atau 3% seperti yang terjadi seperti yang diterapkan pada tahun 2014, di mana pada saat itu ada Pak Amin Rais yang 2004 ya, ada Pak SBY, ada Amin Rais yang maju, ada Megawati, ada Wiranto, banyak, sehingga karena ada 4 calon ya, maka masyarakat itu terpecah menjadi 4 dan pecahnya itu kecil-kecil. Nah, maka dari itu ya kalau kita menganalisis berita yang saya bacakan tadi itu ya, pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, terutama 10 tahun terakhir ini itu sudah tidak mewah. Kenapa? Karena pertarungan dari capres itu bukan pertarungan ide, bukan pertarungan gagasan. Sudah menjadi, kalau Fahri Hamzah menyebutnya, sudah irasional, sudah tidak rasional. Seseorang mendukung seseorang bukan karena idenya, bukan karena gagasannya, akan tapi seseorang dipilih karena dia merupakan bagian dari orang tersebut. Misalnya bagian dalam yang saya maksudkan di sini, dia adalah kelompoknya, misalnya dia adalah agamanya sama, kelompoknya sama. Nah, sehingga siapa yang laku menjadi calon presiden atau calon bupati, calon gubernur pada setiap pilkada dan pilpres pada yang diselenggarakan di pada akhir-akhir ini, ya mereka yang memiliki banyak massa, ya mereka yang memiliki banyak massa, misalnya dia adalah anggota NU misalnya, mengapa Khofifah begitu muncul di permukaan untuk dimajukan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, ya karena yang dilihat adalah NU-nya. Khofifahnya dilihat nomor 2, yang dilihat adalah massa di bawah NU itu. Maka kita bisa perhatikan dalam setiap penyelenggaraan pilpres, pilkada, baik itu pilbub maupun pemilihan gubernur, siapa tokoh yang paling laku untuk dikunjungi, untuk disilaturahmi oleh para tokoh, ya mereka yang memiliki massa. Misalkan mereka tidak berkunjung ke rektor, mereka tidak, sebagai rektor kan simbol orang yang melahirkan orang-orang cerdas, orang-orang intelektual. Kampus adalah tempatnya orang-orang pintar, orang intelektual. Tapi tidak ada calon presiden yang akan berkunjung ke kampus, jarang sekali kita temukan. Paling lebih banyak berkunjungnya ke kiai, ke ustadz, atau ke pendeta yang memiliki, mereka figur-figur yang memiliki banyak tokoh, sehingga seseorang rakyat Indonesia memilih tokoh itu ya karena dia dipilih oleh kiainya. Itu tandanya kita belum rasional sebagai pemilih. Coba kita memilih seorang itu ya karena dia idenya hebat, gagasannya hebat, dia memiliki konsep yang utuh, konsep yang murni untuk bagaimana membangun Indonesia ini di masa-masa yang akan datang. Mungkin dengan cara begitulah kita akan mampu, pemilu atau pilpres akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia ke depannya. Kalau sekarang kan hanya modal popularitas, ya. Hanya modal popularitas, tidak seperti bagaimana hebatnya rakyat Amerika misalnya. Ketika mereka tidak setuju dengan gaya kepemimpinannya Donald Trump, ya, maka pada pilpres selanjutnya rakyat Amerika bersatu datang ke TPS untuk tidak memilih Donald Trump dan memilih Joe Biden sebagai the next presiden, ya, untuk presiden selanjutnya. Ya kenapa? Karena Donald Trump dianggap tidak cocok dengan pribadi dari bangsa Amerika itu sendiri, bahkan cenderung rakyat Amerika menjadi bagaimana kerusuhan terjadi di Amerika selama gaya kepemimpinannya ugal-ugalan, ya, itu yang tidak disukai oleh rakyat Amerika. Bahkan pada pilpres selanjutnya, ya, untuk ketika Donald Trump maju sebagai calon presiden untuk kedua kalinya,
tidak pernah tercatat masuk dalam sejarah ya, masuk buku rekor kalau bahwa pada pilpres tersebut menjadi pilpres yang partisipasi pemilih paling banyak sepanjang sejarah Amerika. Nah, itulah bentuk rasionalitas dari rakyat Amerika ketika tidak sepakat, ketika tidak setuju dengan gaya kepemimpinan seseorang. Maka dari itu kita harus tetap berikhtiar, harus tetap berusaha. Semoga dalam pilpres berikutnya akan mampu melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang layak, memang layak untuk memimpin Indonesia. Tidak penting apakah Ganjar, apakah Puan, apakah Anies Baswedan, apakah Prabowo Subianto, apakah Sandiaga Uno atau Erick Thohir, mungkin siapapun, kalau memang mereka memiliki konsep untuk membangun Indonesia, ya kita harus dukung ya, tanpa memandang dia adalah tanpa memandang suku, agama dan lain sebagainya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.